Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Tepuk tangannya dong. Kita masih di Islam itu indah. Temanya juga masih sama. Jodoh atau pernikahannya yang salah. Waduh. Yuk kita lihat yuk. Ini ada tayangan lagi nih. Pasangan beda usia 25 tahun. Coba kita lihat tayangannya. Silakan. Baik, ini gak semua terjadi kepada setiap pasangan ya. Kalau misalnya menikah beda usia yang jauh, kadang kan suka egonya beda, sudut pandangnya beda, sampai akhirnya terjadilah konflik. Nah, bagaimana menyikapinya Ustadz Maulana? Baik. Silakan Ustadz. Izin Habib dan Ustadz Sams. Jadi, ketika terjadi banyak perbedaan menikah, memang beda laki-laki perempuan kan? Ya. Beda jenis kelamin. Sekarang pernikahan beda usia, gimana menyikapi adanya, betul tadi kata Mas Sony, adanya perbedaan, adanya ego. Jadi harusnya bagaimana? Haruskah kita menyikapi perbedaan karena egonya, pemikiran dan sebagainya itu? Maka lakukan apa caranya? Oh iya. Ada 4 cara. Hormati, dengarkan, solusi, hargai. 1, 2, 3. Hormati, dengarkan, solusi, hargai. 1, 2, 3. Hormati, dengarkan, solusi, hargai. Maka ambil 4 ini. Ketika ada perbedaan, maka hormati perbedaan itu. Dan sebisa mungkin dengarkan pendapatnya. Gimana mau didengar pendapat kita kalau kita sendiri tidak mau jadi pendengar yang baik? Kalau mau jadi pembicara yang baik, menjadilah pendengar yang baik. Suami bercerita, ngomong dengan pendapatnya, dengarkan. Nah, kemudian cari solusinya. Ada namanya harmonisasi. Apa Bu? Harmonisasi. Bagaimana perbedaan itu menjadi indah. Indah. Kemudian maka apa? Hormati, dengarkan, solusi, hargai. Berarti kalau terjadi perbedaan, menghargai perbedaan itu indah. Masya Allah, tepuk tangan untuk Ustadz Maulana. Ini yang ngomong expertnya loh, dijamin pas pokoknya semuanya. Masya Allah. Jamaah, aku punya tayangan lagi. Jamaah ada di rumah juga nih ya. Ini lihat ya, istri pergokin suami menikah lagi. Waduh, kita lihat tayangannya, silakan. Viral istri sah pergoki suami nikah lagi dengan wanita paruh baya. Istri syok mengetahui selingkuhannya dengan nenek-nenek. Wanita tua yang mengaku sebagai istri siri pria tersebut ngamuk dan tak terima dituduh berselingkuh. Si pelakor tersebut mengaku sudah menikah siri dengan pria itu selama 16 bulan. Sang istri sah merekam peristiwa tersebut dan kini viral di media sosial. Dalam video tampak istri sah kecewa terhadap suami yang sudah selingkuh. Bahkan ia mengungkapkan kekesalan saat memergoki suami berselingkuh. Namun nenek tersebut justru bangga membongkar hubungan gelap keduanya. Jadi ada yang rela suaminya nikah diam-diam? Beneran gak rela? Aku juga gak rela kalau kayak gitu ya. Ya ampun, apalagi istri masih sehat, masih baik-baik aja. Gimana sih? Emosi tuh kan. Harus kadang suka ada yang bilang kalau istri mau ikhlas, jaminannya surga katanya. Istri ikhlas? Jaminannya surga. Ikhlas apa? Suaminya kayak begitu. Suaminya nikah lagi? Iya. Kita cariin ayatnya. Gimana itu Ustaz? Baik, tapi guru-guruku, jamaah di studio serta jamaah di rumah, kita buka dulu surah Az-Zumar ayat 10. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Qul ya ibadilladzina amanu ittaqu rabbakum للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى
الصابرون أجرهم بغير حساب. Al-Quran surah Az-Zumar ayat 10 bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan penggambaran kepada kita tentang kebaikan dan kesabaran. Kebaikan itu di atas muka buminya Allah Subhanahu wa Ta'ala luas sekali. Dan ketika kita berbuat baik, tentu saja ada kebaikan yang akan kita dapatkan sebagai hadiahnya, atau biasa kita kenal dengan bahasa pahala untuk di akhirat kelak. Dan siapa yang paling banyak pahalanya? Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Ternyata ganjaran yang paling unlimited adalah diberikan kepada orang-orang yang sabar. Dalam hal ini tema pagi ini wabil khusus kepada pasangan-pasangan yang sabar ataupun istri-istri yang sabar. Keluarlah dalil dari seorang suami, siapa yang ikhlas suaminya menikah lagi, maka dia akan masuk ke dalam surga. Percaya Bu? Percaya Bu? Ayo. Siapa yang rela ridho suaminya menikah lagi, maka dia masuk surga. Percaya? Kenapa nggak percaya? Dia enggak. Subhanallah. Saya pun masih mencari-cari dari ini. Seandainya pun ada, saya juga senang mendengarnya. Tapi ternyata menurut para ulama tidak ada dalil khusus yang menunjukkan siapa yang rela di poligami akan masuk surga. Ya, ada juga rela di poligami tapi tidak sholat, tidak masuk surga juga. Tidak masuk surga juga, subhanallah. Maka ternyata yang dapat pahala itu bukan karena rela di poligaminya, tapi karena sabarnya. Karena ketika dia di poligami tentu saja banyak pahala sabarnya. Sabar berbagi suami, sabar berbagi perhatian, sabar berbagi kasih sayang. Tentu saja ujiannya akan banyak, berarti sabarnya juga akan banyak. Yang kedua, kalau misalnya itu adalah sesuatu yang membuat suaminya ridho, wanita ini kan masuk surga disebabkan karena ridho Allah dan ridho suami. Ada seorang wanita meninggal dunia, kalau suaminya mengatakan, ya Allah, saya lihat sholatnya bagus, saya lihat puasanya bagus, saya lihat dia adalah seorang yang menjaga agamamu, aturanmu, dan saya ridho padanya, maka surga bagi istri tersebut. Berarti seorang istri yang ridho suaminya menikah lagi dan itu membuat suaminya ridho, itu yang membuatnya masuk surga, bukan karena di poligaminya, tapi karena ridho daripada suami. Subhanallah. Kemudian sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan rasa cemburu itu ada pada diri wanita. Cemburuan itu ada pada wanita, dan menetapkan jihad kepada para laki-laki. Barang siapa di antara para wanita tersebut bersabar karena imannya, sabar karena iman dan penuh pengharapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka baginya sama dengan pahala orang yang mati syahid. Berarti ridho, sabar terhadap ketentuan yang ada, takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengharamkan yang halal. Seandainya mungkin ada seorang suami mengatakan poligami itu halal, maka sang istri tidak boleh mengatakan tidak, itu haram. Tidak boleh. Katakan saja itu halal, tapi tolong jangan lakukan pada aku. Memang poligami itu adalah sunnah, tapi tolong jangan lakukan padaku. Memang poligami itu dilakukan oleh baginda Nabi SAW dan para sahabat, tapi tolong jangan kamu yang poligami. Katakan begitu, jangan katakan tidak ada dalam Islam poligami itu, tidak boleh poligami, haram poligami. Tidak boleh kita mengharamkan yang halal. Kalau tidak mau bilang saja itu poligami memang sunnah, tapi kayaknya saya belum mampu dan kau juga lagak-lagaknya belum mampu deh. Lagak-lagaknya belum mampu. Lagian masih banyak sunnah yang lain yang harus dijalanin. Betul, ya. Masih banyak pintu surga. Masih banyak pintu surga yang lain. Masya Allah. Terima kasih Ustaz ya untuk penjelasannya. Buat tepuk tangan untuk guru-guru kita. Masya Allah. Lagian kalau semua dinikahin Pak, yang jomblo gak dapet nanti Pak. Ya ampun. Ya setuju ya. Karena kan ada yang bilang kalau misalnya nikah itu bisa bikin kaya juga, rezekinya bertambah. Tapi ada tapinya nih, kita mau nanya sama Habib Usman. Habib, ada yang bilang kalau mau kaya nikah. Tapi maaf ya, mungkin ada sebagian juga atau beberapa yang merasa kok udah nikah kok jadi hidupnya jadi susah gitu Bib. Nah kalau yang udah nikah hidupnya jadi susah itu kenapa? Apakah salah milih pasangan? Atau karena nikahnya bukan karena Allah? Atau karena ya udah Allah pengen nguji aja deh gitu. Ini menarik. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Afwan Masani, Ustaz Syam, Ustaz Maulana. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita tahu an-nikahu barakah wa isarahu mu'anah. Nikah di dalamnya penuh dengan berkahnya Allah Subhanahu wa taala dan banyak kemudahan-kemudahan yang didapat oleh hamba tersebut. Karena apa? Nikah adalah sunnahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak di antara kita punya rezeki, Allah kasih tapi pelit.
Sehingga apa? Tidak ada keberkahan di dalamnya. Ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilani fayaqulu ahaduhuma. Sebagaimana contoh ketika hamba berada di setiap pagi, ada dua malaikat yang turun, gantian dia berdoa. Yang pertama, ya Allah berikanlah ganti pada yang mereka gemar berinfak atau bersedekah. Yang rajin bersedekah, mudah-mudahan Allah kasih pahalanya banyak, berlimpah rezekinya, keberkahan di dalamnya. Malaikat mendoakannya. Dan satu lagi berdoa, ya Allah berikanlah kebangkrutan bagi mereka yang gak mau bersedekah. Udah Allah kasih duit, Allah kasih rezeki, tapi pelit, medit, gak mau mengeluarkan hartanya. Sehingga ada doanya malaikat di pagi hari dan sore hari tersebut, membuat manusia tersebut menjadi apa? Menjadi bangkrut. Padahal Allah berfirman di dalam Al-Quran, iyakunu fuqara, kalau kamu fuqara yughnihumullah, Allah kasih kekayaan di dalamnya, min fadlillah. Ini adalah sebuah rahmat dari Allah, min fadlih. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala berikan karunia yang besar di dalamnya, bahwasanya siapa orang yang nikah, yang berumah tangga di dalamnya, Allah kasih kekayaan, Allah kasih keberkahan. Yaitu yakni kalimatnya adalah, nikahilah oleh kamu, janganlah kamu sendirian. Ayo segera menikah, segeralah punya pasangan, segeralah kalian. Kalau sudah ada jodohnya, bismillah. Kalau nggak mampu nikah, maka puasalah untuk menahan daripada hawa nafsu. Kalau misalkan kamu miskin, ya kan? Kalau kamu niat untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah kasih kekayaan kepada kamu. Oleh karena itu, nikah di dalamnya adalah sebuah bentuk pendekatan diri kepada Allah. Nikah itu dikenal oleh para ulama atau kita orang yang menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala, kita kalau nikah nih, setengah agama kita nih udah dapat, ya kan? Setengahnya udah dapat. Di dalamnya tanggung jawab terhadap istrinya, tanggung jawab terhadap anak-anaknya, di dalamnya penuh dengan keberkahan. Yang tadi sholatnya cuma 1 derajat dikali berapa lipatnya. Karena apa? Karena tanggungan yang besar baginya. Oleh karena itu, nikah berkah, nikah penuh dengan kenikmatan. Nikah adalah kenikmatan, betul-betul nikmat. Banyak kalau ditanya, Ustaz Sam nikahnya umur berapa? Umur 28. Ya kan? Pengen gak umur 20? Pengen aja sih. Pengen lah. Kalau Mas Oni pengennya berapa? Udah umur 30 nikah kemarin. Iya, tapi kalau disuruh 20 mau kan? Mau. Kalau bisa tuh lebih dimajuin. Karena apa? Ada keberkahan di dalamnya, ada kenikmatan di dalamnya. Berharap apa? Rumah tangga tersebut rumah tangga yang bahagia, setiap harinya berpahala, setiap harinya berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala pahala tersebut. Salatnya diganti dengan lebih banyak lagi pahalanya, dengan kenikmatan di dalamnya, dengan ketakwaan kepada Allah, mengurus istrinya, mengurus anak-anaknya, menjadikan anak-anaknya anak yang soleh yang bertakwa kepada Allah, Allah kasih rezekinya. Nah ditanya, kalau misalkan seandainya udah nikah, tapi kenapa jadi miskin? Kenapa susah? Nah, nikah itu karena Allah, jalannya Allah, ridhonya Allah, sunnahnya Rasulullah. Di dalamnya karena Allah, kenikmatan di dalamnya. Tapi kalau bukan karena Allah dan Rasulnya, kesulitan yang ada. Dan juga kalau didapat rezeki, maka keluarkan rezeki tersebut untuk ibadah kepada Allah. Sehingga tadi tuh doa malaikat pagi-pagi nggak bilang kita bangkrut, nggak bilang kita menjadi manusia yang pailit, tapi rezekinya bertambah, berkah. Sedekah itu nggak perlu banyak, 2.000 aja sedekah, 1.000 aja sedekah, atau punya duit lebih 10.000 aja sedekah. Jadi kalau ditanya, saya ini miskin nggak punya duit, ya kan? Tapi punya handphone, terus punya apa lagi? Punya motor. Masih punya ya, Bib. Masih punya berarti. Jadi ketika dia memiliki harta tersebut, keluarkan. Bismillah, di jalan Allah, niat cari berkah dan ridhonya Allah. Ini baru hambanya Allah Subhanahu wa taala yang mengharap jangan sampai bangkrut. Masya Allah, semoga nanti bisa bahagia dunia dan akhirat, amin. Terima kasih Habib Usman, enak loh nikah, makanya nanti bisa ibadah sama-sama. Ente nikah sedekah sama-sama. Lambatan berarti dong. Hah? Iya, harusnya bisa lebih cepat ya, tapi mungkin jodohnya sekarang sama yang sekarang, Masya Allah. Doain ya Bu. Masya Kalau Ustadz Maulana nikah umur berapa Ustadz? Aku 34. 34, kelamaan Masya lagi. Allah. Jamaah, aku dari tadi udah nanya sama guru-guru kita. Sekarang aku mau kasih kesempatan untuk jamaah yang ada di studio nanya dan bacain pertanyaan dari medsos. Yuk kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Ada pertanyaan dari Instagram @ijahmayalestari. Maya Lestari. Assalamualaikum Ustadz. Saya dulu seorang janda yang ditinggal meninggal oleh suami dengan hartanya yang insya Allah cukup sampai anak-anak kuliah. Tapi saya memutuskan untuk menikah lagi. Dan setelah menikah, suami saya suka menghambur-hamburkan harta saya. Sampai akhirnya saya jatuh miskin. Dan di saat saya jatuh miskin, suami saya mulai berselingkuh.
dan meninggalkan saya begitu aja. Apakah ini yang dimaksud bahwa menikah itu jangan tergesa-gesa? Dan sekarang saya menyesal karena anak-anak saya tidak bisa sekolah. Ustadz Syam? Baik, segala yang tergesa-gesa itu tidak baik, datangnya dari syaitan. Berbeda dengan bersegera. Kalau bersegera itu kata Al-Quran, wasari'u ila maghfiratim min rabbikum wa jannah. Bersegeralah menuju ampunan Allah dan surganya Allah. Itu bersegera. Tapi tergesa-gesa itu adalah sesuatu yang dibuat syaitan untuk menggoda manusia. Tergesa-gesa dalam sholatnya, tergesa-gesa dalam wudhunya, tergesa-gesa dalam mengajinya, semuanya tergesa-gesa. Kalau ibadah yang singkat seperti sholat ataupun wudhu saja tidak boleh tergesa-gesa, apalagi ibadah seumur hidup, yaitu adalah menikah. Jadi kalau ditanyakan tadi pertanyaan terakhirnya, apakah ini yang dimaksud yang dikatakan menikah itu tidak boleh tergesa-gesa? Segala bentuk yang kita lakukan karena Allah, segala bentuk ibadah itu tidak boleh tergesa-gesa. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau bahas masalah harta tadi, saya berharap mudah-mudahan ini sudah dikasih ke anak-anaknya hartanya. Kenapa? Karena suami meninggal dunia, ada haknya anak di situ, bukan haknya istri semua. Kasihat kok sampai nggak bisa sekolah anak kita. Betul, ada haknya. Nah, di situ ada warisan untuk anak-anaknya loh, karena harta yang meninggal adalah bapaknya gitu. Allahu taala. Anak berhak ya Ustadz. Iya. Masya Allah, terima kasih Ustadz dan terima kasih jamaah sudah bertanya, semoga terjawab ya. Nah sekarang aku mau kasih kesempatan nih untuk jamaah yang ada di studio. Yang mau nanya boleh angkat tangannya. Boleh, sebelah sini dulu ya. Izin ya, ya Ibu silakan. Berdiri, namanya siapa dan dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, ada kesana Bu. Ya, biar dilihat satu Indonesia Bu. Nama saya Sri Mulyani dari MTKD Kota Bandung, Majelis Taklim Konvensional Diniyah Kota Bandung. Tepuk tangannya dong, Masya Allah. Silakan mau nanya apa? Saya bertanya Ustadz, insya Allah dalam waktu dekat ini putra saya mau anak-anak saya mau menikah, anak saya mau menikah. Tapi saya merasa bahwa pasangan yang akan menikah ini, pasangan anak saya ini seolah Nggak saya klik ya, nggak cocok dengan saya gitu. Oh, gitu. Berdosa atau gimana saya harus bersikap gitu. Karena saya kurang setuju gitu. Maaf ya Ustadz, mudah-mudahan saya tidak berdosa dengan perasaan yang karena mungkin Ibu takut anaknya nanti gak bahagia ya, gitu, ya. ya Oke. gitu. Ya, Terima berdosa kasih atau Ibu tidak juga gitu. sudah Maaf, bertanya, makasih. boleh tepuk tangannya sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya kegelisahan seorang ibu ya atau orang tua ya. Boleh kembali lagi duduk Ibu, terima kasih. Ustaz Syam kayaknya harus dijawab nih Ustaz, mulai tausiah ya. Baik, tabi Silakan, guru-guruku. Ala inna awliya Allah. Orang-orang yang dekat dengan Allah, orang-orang yang menjadi walinya Allah, orang-orang yang di dunia ini hubungannya dijaga dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai anak dia menjaga hubungannya dengan Allah, sebagai calon dia menjaga hubungannya dengan Allah, sebagai orang tua dia menjaga hubungannya dengan Allah, sebagai ibu dia sambungkan hatinya dengan Allah. La khaufun alaihim, tidak ada kekhawatiran di dalam hidupnya. Bahkan bukan hanya di dunia, tidak ada kekhawatiran sampai di akhirat hingga masuk ke jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Wala hum yahzanun, dan tidak akan pernah bersedih hatinya. Kenapa? Karena hatinya sudah diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul-betul hatinya dia dekatkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika dia tersakiti oleh manusia pun hatinya tidak sakit. Kenapa? Hatinya sudah diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ibu bertanya, apakah saya ketika anak saya kelihatan tidak cocok, saya khawatir dia tidak bahagia, itu adalah bagian daripada cara syaitan menghalang-halangi sebuah ibadah. Itu adalah bagian daripada cara syaitan menghalang-halangi sebuah pernikahan. Karena mereka tidak senang dengan hubungan yang halal, mereka malah senang dengan hubungan yang haram. Subhanallah. Maka kalau ditanyakan bagaimana supaya saya yakin Ustaz? 1. Istikharah, sholat 2 rakaat. Setelah sholat 2 rakaat
rakaat minta sama Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan petunjuk. Bukan hanya pada saat itu dia minta petunjuk, tapi beberapa hari. Berapa hari kita melakukan istikharah? Berapa hari saja, sebanyak-banyaknya, sebaik mungkin. Maka sekhusyuk-khusyuknya salat istikharahnya minta petunjuk sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah dikasih petunjuk sama Allah Subhanahu wa taala, mungkin melalui mimpi, mungkin melalui kelihatan tambah soleh anaknya, mungkin kelihatan dipermudah semuanya, maka jalankanlah karena itu adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang tua tidak berhak untuk memaksa anak, apalagi anaknya mungkin dia sudah klik. Atau misalnya orang tua yang menjodohkan anaknya, tapi anaknya tidak klik, tidak mau dia sebenarnya. Karena suatu ketika Nabi SAW didatangi oleh seorang wanita. Wanita ini mengatakan, ya Rasulullah, ayah saya hendak menikahkan saya dengan seorang kenalannya. Kata Nabi SAW, ya sudah menikahlah, itu adalah pilihan ayahmu. Kata perempuan ini, ya Rasulullah, tapi saya tidak suka sama laki-laki tersebut. Maka Nabi berpesan kepada ayahandanya, la tangkihuha, jangan kau nikahkan dia dan jangan kau paksa dia, karena yang akan menjalaninya adalah mereka, yang akan bahagia adalah mereka. Orang tua wajib mengarahkan, orang tua wajib mendidik tanpa bermaksud menggurui ataupun mengajari. Kita lihat banyak anak kiai, banyak anak habaib, banyak anak ulama itu nikah muda. Kenapa Bu kira-kira Bu? Karena mereka dari kecil sudah dididik. Karena mereka dari lahir sudah dididik. Bahkan mereka sudah melihat pendidikan itu dari orang tuanya. Jangan tiba-tiba baru hijrah orang tuanya, anaknya disuruh nikah muda semua dengan pilihan orang tuanya. Belum cukup ini ilmu yang diberikan kepada anak-anaknya. Kasih teladan, kasih ilmu dulu. Kenapa anak-anak kiai menikah muda? Karena mereka sudah dari kecil sudah dididik. Nah, begini loh cara memperlakukan istri. Lihat abahmu memperlakukan istrinya. Lihat abahmu memperlakukan ummi bagaimana. Lihat abahmu memperlakukan ibu seperti apa. Engkau begini juga nanti kepada istrimu. Subhanallah, pendidikan dari kecil. Nah, ini tiba-tiba sebulan setelah hijrah langsung nikah muda semua anaknya, belum ada modal diberikan kepadanya. Padahal mesti ada modal pendidikan dan teladan kepadanya. Kalau dirasa-rasa tidak klik, kembali minta petunjuk sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang tidak dapat jawaban dalam istikharahnya, ada wakilnya Allah di muka bumi ini. Siapa wakilnya Allah? Para ulama, para wali-wali Allah, para pewaris Nabi, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah taala alam. Terima kasih Ustaz Syam untuk jawabannya. Sama-sama, dan semoga terjawab ya Bu ya, dan ada jalan terbaik insya Allah pastinya untuk kita semua nantinya. Ada lagi nih pertanyaan dari Instagram @tirnamuklis. Assalamualaikum Ustadz, saya udah kebelet mau nikah. Uang buat nikah sih udah ada, tapi belum ada calonnya. Cari kemana lagi ya Ustadz? Ada sih, ada. Ustadz Maulana, ada yang nyari calon buat nikah? Enak aja, saya aja belum ada calon. Ustadz Maulana aja belum ada calon. Ya udah, sambil nunggu semuanya punya calon, tetap di Islam itu Indah, jangan kemana-mana, gak lama kok. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Nanya yang tidak punya calon. Sama-sama belum punya calon.